Hai sahabat Lugas TV, jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Wahyu Firmansyah di acara Lugas Gerbek yang menyajikan konten-konten menarik baik dalam bidang olahraga, seni, dan budaya, juga komunitas-komunitas lainnya. Kali ini saya akan bincang-bincang dengan salah satu kelembagaan yaitu Karang Taruna, salah satu MPKT dan ketua advokat Karang Taruna. Beliau ini dibilang senior ya. Nanti langsung aja. Yang pertama saya kenalkan itu Bung Haji Rahmatullah dan Bung Abdul Aziz. Kita mau tanya-tanya tentang bagaimana sih sejauh ini kinerja ketua terpilih di tahun 2020 sampai dengan 2024, Bung Ahmad Madi Macil. Baik, langsung aja biar nggak penasaran bagaimana kinerjanya, kita tanyakan langsung. Assalamualaikum Bung Haji Rahmat dan Bung Abdul Aziz dan Bung siapa? Satu lagi ketinggalan. Bung Ali. Oh, Bung Ali. Nah, Bung Ali sebagai apa Pak? Di Karang Taruna ya? Pengurus provinsi. Oh, di sini dihadirkan juga saksinya dari pengurus provinsi, pemirsa. Baik, silakan diperkenalkan satu persatu dari Bung Haji, silakan. Sebagai apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dari Lugas, baik yang saya hormati senior saya di MPKT itu Bung Haji Robert, dan rekan saya pengurus dari provinsi Bung Ali. Terima kasih. Mungkin hari ini kita berbincang-bincang mungkin terkait organisasi kita ini. Ya, intinya silaturahmi yang terutama mungkin ada banyak pertanyaan-pertanyaan mungkin lebih bagus juga secara di organisasi kami ini, sehingga mungkin di luar juga tidak akan bertanya gimana-gimana. Saya ucapkan terima kasih Bung Wahyu atas waktunya, kami diberikan waktu di sini. Terima kasih. Saya Abdul Aziz sebagai Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Karang Taruna Kota Cilegon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum tunggu, maskernya boleh dibukakan, udah disuntik kita. Udah pakai ini juga ya, sahabat Tugas TV ya, udah pakai hand sanitizer. Silakan langsung. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aditya Karya Mahatma Yoga untuk rekan-rekan warga Karang Taruna seluruhnya, baik itu di Kota Cilegon, Provinsi Banten, bahkan di nasional. Ada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kami kedatangan dari TV Lugasnet terkait dengan bincang-bincang seputar kekarang tarunaan di Kota Cilegon. Mudah-mudahan apa nanti yang didiskusikan, diobrolkan ini bermanfaat untuk warga Karang Taruna secara keseluruhan. Perkenalkan, nama saya Haji Rahmatullah Ramidin dan biasa disapa Bung Robert, dan kebetulan saya mantan Ketua Karang Taruna Kota Cilegon yang sekarang diamanahkan oleh organisasi menjadi bagian dari MPKT, dan tentunya juga mudah-mudahan dengan keberadaan saya di MPKT ini bisa memberikan manfaat untuk Karang Taruna itu sendiri. Lanjut, Bung siapa? Yang dari provinsi. Aziz juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aditya Karya Mahatma Yoga. Teman-teman, terima kasih. Ini kita sudah bertemu dengan teman-teman dari Lugas TV. Salam kenal, saya dari Karang Taruna Provinsi, Wakil Kota Cilegon. Nama saya Ali Abdul Aziz. Kita ngobrol-ngobrol saja di sini. Terima kasih. Baik, langsung aja sahabat Tugas TV, ini saya boleh tanya-tanya dong ya. Boleh, sahabat boleh. dan Bung Aziz.
Kalau boleh tahu nih, menurut pandangan Bung Haji Robert dan Bung Abdul Aziz juga dari provinsi, sejauh apa sih kinerja ketua terpilih saat ini Bung Ahmad Mahdi saat pertama terpilih sampai dengan saat ini, sejauh apa kinerjanya? Yang ada yang bisa menjelaskan dari Bung Haji. Oke, terima kasih. Ya. Mungkin yang pertama adalah Bung Mahdi ini kan baru hitungan bulan semenjak dipupukan atau dilantik oleh Pak Wali dan dihadirkan juga dihadiri oleh teman-teman pengurus baik tingkat kota, tingkat provinsi, bahkan nasional. Ya, terkait masalah ini karena baru, ini juga emang banyak ya, namanya baru, kita juga nggak bisa langsung kenceng atau gimana larinya. Yang terpenting adalah ini komunikasi. Ini ada hambatan-hambatan komunikasi saja. Itu yang terutama, sehingga kinerja beliau ini apalagi baru, kita memaklumi. Yang terutama itu yang terutama, sehingga ini ada masukan-masukan dari teman-teman baik di tingkat kelurahan ataupun di tingkat kecamatan. Saya kira tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Saya kira seperti itu. Mungkin ini masukan yang sangat luar biasa bagi ketua terpilih, sehingga ini juga akan menjadi motor supaya teman-teman di kelurahan baik di kecamatan juga ini bisa berjalan organisasi ini. Kira-kira seperti itu. Tapi sejauh ini perjalanannya dari pertama terpilih itu kan ada jarak ya sampai dengan saat ini. Ya. Apalagi di sini ada kemarin kita Ramadan. Ya. Yang paling utama itu adalah dengan adanya COVID ini. Ya. Nah, itu sejauh apa perjalanannya? Artinya kinerjanya, baik masalah komunikasi dengan pihak-pihak kelurahan dan atau kecamatan-kecamatan di Cilegon ini, kota Cilegon. Kalau untuk komunikasi dengan ketua-ketua kecamatan berjalan dengan baik. Dengan baik ya. Ya, kalau untuk komunikasi dengan Ya. Kecamatan, ketua-ketua segala macam. Tapi ini juga masih banyak teman-teman juga masa periodenya yang habis di tingkat kelurahan. Ini juga sudah disampaikan terhadap ketua-ketua kecamatan akan segera dilaksanakan tentunya MWKT. Nah ini, dan kebetulan juga MPKT Bung Haji Robert juga sudah menyampaikan terkait hal-hal yang disampaikan oleh teman-teman ini juga sudah disampaikan. Tinggal ini dilaksanakan saja. Saya kira seperti itu. Mungkin ada tambahan mungkin dari Bung Haji Robert. Baik, menurut pandangan Bung Haji Robert sendiri bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi satu hal yang perlu kita ketahui bersama bahwa terpilihnya Bung Ahmad Mahdi ini atau biasa disapa Bung Maci ini melalui proses yang luar biasa ya. Bahkan di kota Cilegon menggelar temu karya daerahnya pun sampai 2 kali. Artinya ada sesi pertama dan sesi kedua karena memang TKD di kota Cilegon ini yang pertama kan mengalami deadlock sehingga lahirlah calon alternatif dan memang Bung Macil ini terpilih secara aklamasi. Dengan demikian karena memang terpilih secara aklamasi bahwa ini menandakan bahwa beliau ini didukung 100% oleh Karang Taruna tingkat kecamatan. Kalau bicara kinerja, saya tidak mau menilai secara pribadi karena ini kan bicaranya adalah organisasi. Tentunya ya rekan-rekan juga nanti bisa menilai ya kan? Karena memang ini awalnya juga mengalami proses deadlock pada saat TKD di kota Cilegon. Tentunya juga banyak hal yang memang dalam hal ini seorang ketua harus mampu mengkonsolidasikan terhadap mereka-mereka yang tadinya berseberangan pandangan terhadap Bung Macil. Akan tetapi dalam beberapa
bulan ya setelah terpilih, saya kira kepemimpinan Bung Majil ini ya saya anggap masih normatif ya kan, sesuai dengan ring daripada atau rel daripada organisasi. Ya kalaupun ada sedikit keterlambatan, saya kira ini tugas teman-teman pengurus yang lain juga yang harus mampu membackup daripada tugas dari seorang ketua itu. Jadi dalam hal ini kalau bicara organisasi ya berarti bicara secara keseluruhan dalam tataran kepengurusan Karang Taruna itu sendiri, khususnya adalah Karang Taruna di Kota Cilegon. Yang terpenting adalah seorang ketua itu harus mampu menjadi leader ya, terhadap organisasinya. Dan karena memang Karang Taruna Kota Cilegon merupakan fungsi tugas daripada membantu pelaksanaan Karang Taruna di tingkat kecamatan, tentunya ini harus mampu bisa berkoordinasi dengan Karang Taruna satu tingkat di bawahnya. Adapun kewenangan Karang Taruna di tingkat kelurahan itu bukan lagi sepenuhnya menjadi kewajiban Karang Taruna Kota Cilegon, dalam hal ini di bawah kepemimpinannya Bung Majil, akan tetapi menjadi ranahnya Karang Taruna kecamatan. Sehingga kalau diibaratkan pemain bola, Karang Taruna Kota Cilegon ini ketuanya khususnya adalah seorang pelatih, ya kan, seorang pelatih untuk Karang Taruna di tingkat kecamatan. Nah, adapun penilaian terhadap program kerja ya kan di Karang Taruna itu lebih menitik beratkan program-program yang ada di kelurahan. Hanya saja Karang Taruna tingkat kecamatan dan Kota Cilegon ini membantu ya kan pelaksanaan program-program di tingkat kelurahan. Saya kira kalau bicara kinerja secara pribadi ya seorang ketua Bung Majil, saya menganggap ini masih normal ya, masih normal, tidak ada apa namanya negatifnya, tidak ada. Hanya saja mungkin karena memang awalnya ini banyak persoalan ya kan terkait dengan ya, apalagi saya sudah sampaikan di awal di Kota Cilegon sampai 2 kali mengalami TKD. Tentunya juga ini butuh waktu untuk bisa melakukan konsolidasi di tingkat bawah. Cuman saya menekankan kepada rekan-rekan pengurus yang lain Karang Taruna Kota Cilegon ini harus bisa bersinergi dengan ketua Karang Taruna Kota Cilegon, karena bagaimanapun organisasi ini tidak akan pernah mampu hanya seorang diri ketua saja, tapi harus bareng-bareng ya kan, harus ya kolektif lah ya, kolektif ya kan, karena bagaimanapun kebijakan yang dikeluarkan organisasi pun itu adalah produk daripada keputusan bersama ya kan, hasil musyawarah, bukan keputusan pribadi seorang ketua, kan tidak seperti itu. Itu barangkali saya menilai sosok seorang Bung Majil, saya anggap ini masih berjalan sesuai dengan relnya. Ya kita sebagai anggota MPKT hanya bisa mengarahkan ya kan, untuk mesin organisasi ini bisa lebih dipanaskan kembali agar supaya tujuan daripada organisasi Karang Taruna ini bisa berjalan dengan baik. Baik, kalau dari provinsi sendiri bagaimana sejauh ini, apakah komunikasi dari ketua terpilih ini berjalan lancar? Baik, simpel saja Bung, memang sepanjang pengetahuan kami dengan jalur komunikasi koordinasi, alhamdulillah di bulan-bulan ini terutama pada saat sebelum Ramadan dan sudah masa Ramadan ini, saya katakan Karang Taruna Cilegon bukan bergeliat lagi, tapi memang sudah berjalan begitu dengan porosnya. Artinya tidak mudah pada masa pandemi seperti ini
di Karang Taruna Kota Cilegon ini melaksanakan roadshow. Betul, banyak batasan ya. Iya. Banyak sekali batasannya. Nah, dari situ saja ini teman-teman Karang Taruna Cilegon artinya sudah bisa membuktikan ketika itu pasca pemilihan yang menjadi 2 kali pelaksanaan, serta itu juga menyamakan persepsi, membangun komunikasi itu tidak mudah, apalagi dibarengi dengan masa pandemi. Artinya alhamdulillah ini teman-teman Karang Taruna di Kota Cilegon, ayo kita bangun kembali masa-masa yang sudah lama ditorehkan oleh teman-teman dari Bung Haji Robert, dari Bung Ari. Itu kita ini di Kota Cilegon ini untuk mengukir prestasi itu bukan hanya wacana saja, dan itu sudah kita buktikan. Gitu. Artinya memang sekarang di masa pandemi ini teman-teman Karang Taruna Cilegon bisa membuktikan untuk melaksanakan program kerjanya. Insya Allah ini dalam waktu dekat juga saya sudah mendapat informasi mau ada percepatan raker. Semoga ini juga terbangun dan tercipta, karena masa pandemi seperti ini lumayan juga nih batasan-batasnya. Ya, terima kasih, Bung. Ya. Jadi kesimpulannya Ketua Karang Taruna Cilegon ini komunikasinya berjalan dengan lancar ya, baik di tingkat kelurahan, kecamatan, dan sampai ke provinsi ya. Baik, ini ada pertanyaan yang memang ini kayaknya bagus untuk topiknya nih. karena memang ini masyarakat, mungkin sebagian masyarakat dan instansi lain pun hampir tahu dengan isu yang beredar saat ini bahwa Ketua Karang Taruna saat ini itu ada bahasa yang mungkin ya jadi bahan pertanyaan ya, kata-kata itu lemot kinerjanya, atau bisa disebut juga banyak kerjaan yang masih numpuk. Nah, itu pandangannya bagaimana tuh menurut Bung Haji Robert atau Bung Ajis, dan dari provinsi sendiri menanggapi isu seperti ini seperti apa? Apakah benar atau tidak sebenarnya nih? Soalnya kan tidak sinkron ini, karena dengan penjelasan yang tadi bahwa memang Ketua Karang Taruna saat ini sudah berjalan dengan lancar, komunikasi baik, dan program-programnya pun sudah ada yang berjalan karena baru ya mungkin ya. Nah, itu bagaimana menanggapi isu-isu seperti itu? Silakan dari saya dulu. Ya, jadi terkait dengan isu ya ataupun anggapan daripada masyarakat terkait dengan kinerja seorang ketua ya kan, ya saya kembali lagi di awal, jadi saya sudah sampaikan bahwa kalau terkait dengan organisasi ini tidak semata-mata dibebankan kepada seorang ketua. Ya mungkin mereka menilai atau masyarakat menilai ataupun warga Karang Taruna menilai ataupun pengurus Karang Taruna di tingkat bawah menilai, jadi terkesan Karang Taruna Kota Cilegon ini berjalan lemot. Apa yang saya sampaikan di awal tadi, inilah seharusnya pengurus Karang Taruna yang lain pun itu juga ikut andil bagian untuk bagaimana menjalankan roda organisasi ini. Ya kan, kalau menilainya sosok ketua ya kan, ya nggak mungkinlah seorang ketua bisa menyelesaikan semua persoalan, ya kan. Jadi kalau bicara atau menilai organisasi ya kita juga harus objektif, ya kan, jangan subjektif, ya kan. Jadi objektifnya adalah menilai organisasi itu harus secara keseluruhan, bukan saja ketuanya yang saja dinilai, ya kan, tapi seluruhnya. Apakah bidang-bidangnya bekerja, ya kan, meskipun belum dilaksanakan rapat kerja, akan tetapi tugasnya kan sudah jelas, hanya saja program, ya kan, real yang memang terdatabase belum, ya kan. Akan tetapi kan tentunya mereka kan sudah punya tupoksi masing-masing, punya job description masing-masing, sehingga harusnya pengurus yang lain juga ikut membantu. Bung Macil ini kan bukan seorang malaikat ya, yang bisa mengerjakan semuanya kan tidak, ya kan. Makanya saya berharap khususnya adalah sekretaris, ya kan, sekretaris dan jajaran pengurus harian yang lain, wakil ketua, bendahara juga harus bekerja bersama. Jangan ketua, saya menilai kalau sosok ketua itu ini sudah bekerja, saya bilang sudah bekerja, hanya saja ya kan
ya memang harus kita nilai objektif juga. Apa yang disampaikan Bung Ali ini kan juga masa pandemi, akan tetapi semua itu kan bisa dikerjakan kalau pengurus yang lain juga bekerja, sehingga terlihat kinerja Karang Taruna Kota Cilegon ini bisa maksimal. Tapi kalau melihat sosoknya, ya memang ada keterbatasan lah, manusiawi, ya manusiawi, tidak bisa menyelesaikan seorang diri ketua untuk sebuah organisasi Karang Taruna yang besar ini. Makanya saya berharap sekali lagi kepada pengurus Karang Taruna Kota Cilegon secara keseluruhan harus berbarengan sesuai dengan tupoksinya masing-masing, kan gitu. Ya baik, gini jadi maksudnya kalau menurut pandangan Bung Robert sendiri, artinya dengan isu yang beredar saat ini tuh sosok ketua ini, mungkin masyarakat atau instansi lain melihat adanya organisasi itu bagaimana ketuanya, kan seperti itu ya contohnya. Artinya bagaimana cara ketua ini agar anggotanya bersinergis, artinya semua masyarakat atau instansi lain itu hanya menilai sosok ketuanya seperti apa, pastikan seperti itu, arahnya ke ketua lagi, karena kan tidak mungkin kita sebagai masyarakat atau instansi lain masuk ke dalam Karang Taruna untuk berbicara hal itu. Nah, maksudnya dari isu yang beredar saat ini itu bahwa ketua Karang Taruna itu lemot. Nah, menurut Bung Haji Robert sendiri betul nggak dengan isu ini gitu. Jadi biar masyarakat tuh tahu bahwa isu itu tidak benar gitu. Kalau memang nyatanya isu itu tidak benar, kan program itu sudah ada yang berjalan gitu. Artinya bukan ketuanya yang lemot, bukan Karang Tarunanya yang lemot, karena ada alasan lain gitu kalau memang iya. Dan kalaupun memang tidak, artinya kan isu ini hanya hoax berarti kan ya. Hanya sekedar isu saja gitu. Bagaimana? Ya. Jadi saya sampaikan di awal bahwa kepemimpinan Bung Macil ini saya menilai ini normatif. Normatif ya. Jadi dia bekerja sesuai dengan tugas beliau, dan saya menyaksikan sendiri, ya kan, beliau sudah berupaya untuk katakanlah melakukan rapat koordinasi, dan sebelum melakukan rapat koordinasi juga beliau sering melakukan konsultasi dengan saya, ya kan, khususnya terkait dengan akan dilakukannya rapat koordinasi. Tapi lagi-lagi, ya kan, setiap undangan yang disebar, setiap undangan yang memang diperuntukkan oleh pengurus ini, jajaran pengurus ini tidak bisa dihadiri oleh pengurus-pengurus yang lain. Nah, ini sangat disayangkan sekali, ya kan. Akan tetapi kalau untuk Bung Macilnya sendiri sudah melakukan upaya itu, ya kan. Yang saya sampaikan di awal, tidak mungkin seorang ketua itu bisa bekerja sendiri, sehingga menilai masyarakat itu seorang ketuanya tadi itu, ya, artinya kurang sergap atau lambat, ya kan? Ya sebetulnya tidak, ya kan? Karena tugas ketua itu sebetulnya kan mengarahkan saja. Tapi kalau yang diarahkan yang nggak ada, ini juga kan menjadi kesulitan seorang ketua, ya kan? Akhirnya jangan sepenuhnya disalahkan pada seorang ketua, karena ketua ini kan mengarahkan, ya kan? Ini loh yang harus kamu lakukan, ini bla 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 dan sebagainya, kepada bidang-bidang yang terkait. Akan tetapi kalau yang diperintahkannya ini nggak hadir, nggak datang, aju ketuanya keprimen. Nah, itulah persoalan yang sesungguhnya. Jadi terkesan seorang ketua ini lambat, sebetulnya bukan lambat, ya kan? Tapi yang mau diperintahnya ini nggak ada, ya kan, nggak ada. Jadi itulah. Jadi sekali lagi ya kepada warga Karang Taruna, kalau melihat sebuah organisasi itu jangan semata-mata menilai seorang ketuanya saja, tapi bagaimana jajaran pengurus di bawahnya ini bisa berkontribusi terhadap organisasi itu sendiri. Ini sebetulnya persoalan yang terjadi di Karang Taruna Kota Cilegon. Makanya saya mengajak sekali lagi kepada jajaran pengurus Karang Taruna Kota Cilegon untuk sigap, ya kan, mendampingi ketua dalam rangka menjalankan roda organisasi program-program Karang Taruna itu sendiri. Ya, baik. Gimana kalau menurut pandangan dari advokatnya sendiri nih? Oke. Terima kasih. Saya sepakat apa yang disampaikan oleh pengurus PKT kita, yaitu Bung Haji Robert. Yang pertama, ini di logo kita sudah jelas bahwa artinya di sini menggambarkan, mungkin teman-teman semua juga harus tahu, tentunya
ada di lambang kita ini, yaitu pertama ada kesucian, yang kedua ini kepekaan. Nah, ini kepekaan inilah yang harus kita sigap, ya, terkait hal-hal yang ada di masyarakat, terkait dengan kepengurusan yang lain juga. Nah, ketua tidak bisa bekerja sendiri. Kita di sini, organisasi ini, sistem kerjanya adalah kolektif kolegial, yang mana ketua tidak bisa bekerja sendiri tanpa dibantu dengan pengurus-pengurus lain, baik sekjen, wakil ketua, dan kepala bidang yang lainnya. Saya kira ini harus bareng-bareng, tidak bisa. Ya, sehebat-hebat apapun itu ketua, dia tidak akan bisa bekerja sendiri. Nah, terkait yang tadi itu, lemot tadi itu sebenarnya bukan ketuanya yang lemot. Ya, ini komunikasinya. Jadi lalu kata-kata lemot itu ada atau tidak itu? Sebenarnya kata lemot ini tidak ada. Tidak ada. Ya. Jadi itu kata-kata itu yang isu yang saat ini yang beredar. Jadi lemot ya. Lemot ini sifatnya universal sebenarnya, bukan arah ke pribadi. Ya, Bung Haji Robert menyatakan itu sebenarnya tidak ada. Bahasa lemot atau megegek. Kalau bahasa megegek sekali lagi berarti tidak bekerja ataupun di tempat. Ya, tidak berjalan. Saya kurang sepakat kalau seperti itu. Kenapa? Ini Bung Ketua ini selama ini komunikasi terus dengan kita, ya. Setiap di agenda apapun itu, tentunya mungkin saya yang sering hadir untuk kegiatan apapun, termasuk untuk komunikasi di semua di tingkat kecamatan ataupun di kelurahan, utama teman-teman di kelurahan. Nah, saya berharap dengan adanya kita bincang-bincang ini, mudah-mudahan teman-teman juga semangat, karena dimanapun juga Cilegon itu diperhitungkan Karang Taruna. Kita prestasi luar biasa, termasuk cerdas cermat kita adalah yang pertama juara 1, boleh lihat itu pialanya di 2017. Jadi toreh-torehan prestasi Cilegon luar biasa. Tinggal sekarang masyarakatnya, yuk apa yang ada di masyarakatnya tinggal menyampaikan. Karena emang kita ini organisasi kesosialan. Ya, tanpa anggaran kita jalan, kita cari sendiri, alhamdulillah, karena kita komunikasi bermitranya luar biasa dengan industri, dengan pengusaha lokalnya. Yang terutama adalah Karang Taruna harus santun, tidak boleh arogan. Itu ciri khas Karang Taruna. Setiap masalah kita selesaikan di eksternal kitanya. Ya, kira-kira seperti itu, Bung. Baik. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, baik. Jadi kesimpulannya adalah penjelasan dari Bung Haji Robert sendiri dan ketua advokatnya Bung Abdul Aziz, bahwa isu itu yang beredar saat ini dengan kata-kata lemot itu sebenarnya tidak ada. Kalau mungkin Pak sahabat Tugas TV pun melihat apa yang dipaparkan tadi itu tidak ada kata lemot, tidak ada konotasinya ke arah situ, tidak ada. Jadi itu isu itu saya anggap hoax berarti ya. Sepakat ya teman-teman semua ya berdua ya. Jadi kata-kata lemot itu hoax sebenarnya. Jadi mungkin hanya kata-kata yang memang disatukan, jadi timbullah kata lemot itu. Sebenarnya tidak nyambung juga dengan kata lemot itu. Baik, dari provinsi sendiri bagaimana menanggapi isu-isu seperti ini tuh? Seperti apa? Misalkan ada yang terjadi saat ini, kan memang sudah terjadi ada kata-kata lemot itu sendiri. Nah, jika ada memang ke depannya ada isu-isu seperti lagi itu seperti apa? Ya, baik, terima kasih teman-teman Tugas TV dan teman-teman warga Karang Taruna Kota Cilegon. Teman-teman Karang Taruna Kota Cilegon dipastikan, karena memang saya sendiri juga mengikuti jalur komunikasinya, pengaplikasian tentang pelaksanaan program kerjanya. Kalau misalkan saya sendiri juga melihat ini jelas-jelas dari kemarin-kemarin saja sudah banyak sekali roadshow, artinya ya pasti tidak nomor itu saja. Jadi memang sepakat ya. Jadi artinya memang hoax itu ya. Kalaupun ada isu seperti itu, memang isu seperti itu yang beredar, nanti berarti dinyatakan hoax dong ya. Karena kan memang yang sudah berjalan sudah berjalan programnya, gitu, baik komunikasinya dan programnya. Arti kata lemot itu kalau saya lihat artinya lemot itu ya malas menjalankan tugasnya. Tapi kan kalau yang saya lihat Bung Haji Robert sendiri, bahwa Bung Ketua Macil yang terpilih ini sudah menjalankan tupoksinya sesuai dengan tupoksinya ya, Bung Haji Robert ya. Ya artinya ya mungkin memang di dalam internalnya ada sedikit kendala, yaitu tadi karena anggota Karangtarunanya kurang. Jadi bukan Bung Macilnya yang lemot. Jadi artinya ya. Oke, ini mungkin tambahan, Bung. Bagaimana sih? Mungkin lemot itu pasnya yang pasti adalah sinyalnya lemot. Jadi untuk lemot ini karena sinyal nggak masuk ini kan,
Kira-kira bahasa itu aja lah. Sinyal ya. Sinyal yang lemah itu. Nah, jadi artinya kan masuk akal dong. Lemah itu lemah. Lemah. Jadi sinyalnya lemah. Ya. Kenyataannya Bu Macil tidak lemah kan artinya. Nah, gitu. Jadi oke, ini jadi mungkin tadi asik ya bincang-bincangnya. Ini saya pengen di sini di pertanyaan ini buat kasih motivasi teman-teman di luar, teman-teman di luar dan masyarakat di luar. Ini kan baru beberapa bulan saja nih, Bu Macil baru ya, baru artinya di Sumur jagung lah. baru sumur jagung. Di tahun 2004 masih ada beberapa tahun lagi gitu kan. Ini isu yang beredar ini sudah sangat, buat saya sudah sangat luar biasa ya. Udah banyak, justru ada beberapa yang harus memang dilewati, tapi isunya sudah sangat luar biasa. Apalagi nanti kalau sudah setahun 2 tahun, saya rasa ini isunya akan sangat dahsyat. Nah, itu bagaimana saran, pesan dan kesan, sarannya untuk sahabat-sahabat Tugas TV, baik sahabat Tugas TV ataupun teman-teman Karang Taruna di kecamatan dan kelurahan menanggapi isu-isu seperti ini, bagaimana saran-saran? Gimana Pak Haji Robert? Ya. Kalau saya, dan ini juga buat rekan-rekan yang lain ya, khususnya yang terlibat di pengurusan Karang Taruna, baik itu tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, dan tentunya juga di tingkat kota Cirebon, kita harus menyadari bahwa apa yang logo yang kita sandangkan di pakaian kita ataupun di bendera dan sebagainya, apa yang disampaikan oleh Bung Ajis tadi, itu juga tertulis di situ yang namanya Aditya Karya Mahatva Yoda ya. Yang artinya kalau saya boleh mengutip adalah Aditya itu yang artinya itu cerdas ya, berilmu ya kan. Nah, ini menandakan bahwa pengurus Karang Taruna itu harus memiliki ilmu dan harus memiliki kecerdasan untuk berpikir bagaimana bisa bersama-sama ya kan, memberikan kontribusi terhadap organisasi itu sendiri. Yang kedua, karya. Ya, karya itu kan ya karya, pekerjaan, atau bisa dikatakan terampil ya kan. Nah, sehingga dari karya itu saya berharap rekan-rekan pengurus ini memiliki sebuah karya yang bisa diimplementasikan kepada masyarakat secara luas. Mahatva ya kan, ini berbudi luhur atau berakhlak. Nah, jadi pengurus Karang Taruna, warga Karang Taruna, anggota Karang Taruna itu harus memiliki akhlak yang baik. Sehingga ketika kita berhadapan ya kan, berkecimpung di masyarakat, ini juga harus memiliki akhlak yang baik ya kan. Tentunya jangan malah menjadi resah ya kan terhadap pernyataan-pernyataan, tingkah laku, perilaku kita ya kan di masyarakat. Ini harus, itu tidak mencerminkan seorang pejuang Karang Taruna atau pengurus Karang Taruna. Akhlak itu penting di masyarakat, sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kita perbuat itu, ini bisa menarik simpati dan bisa diterima oleh masyarakat. Itu persoalan akhlak. Ke depan, teman-teman jajaran pengurus Karang Taruna Kota khususnya, ini harus bersama-sama seorang ketua bersinergi ya kan, membesarkan Karang Taruna di Kota Cirebon ya kan, terkait dengan persoalan-persoalan sosial ya kan, khususnya adalah generasi muda, karena bagaimanapun Karang Taruna adalah wadah ya, tempat berkumpulnya para pemuda ya kan, terkait dengan persoalan kesejahteraan sosial, tentunya dalam hal ini adalah di Kota Cirebon. Itu saja barangkali.
Ya, dari Bung Haji sendiri bagaimana untuk teman-teman menanggapi isu-isu seperti ini, saran dan kesannya? Ya, terima kasih. Mungkin untuk masalah yang itu tentunya yang pertama adalah komunikasi ya. Jadi informasi-informasi itu tentunya tidak ditelan mentah-mentah ya. Jadi tentunya adalah ditanyakan dulu, terutama dengan yang bersangkutan. Kan itu yang terutama. Itu saja cukup, udah saya rasa. Terima kasih. Dari provinsi bagaimana tanggapannya? Baik, terima kasih teman-teman Lugas TV dan teman-teman Karang Taruna Kota Cilegon. Simpel saja, yang harus kita bangun, yang harus kita sinergikan adalah dua hal dengan adanya keseimbangan informasi dan keseimbangan program. Ketika tadi saya juga menarik sekali ada pemasaran tadi lemak, ya artinya ini berarti ada miskomunikasi. Ya, itu saja, terima kasih. Baik, sahabat Tugas TV dimanapun Anda berada, tadi sudah kita simak sama-sama bincang-bincang dengan salah satu ketua MPKT ya, anggota MPKT dan juga ketua advokat Karang Taruna Kota Cilegon, juga dari provinsi perwakilan ya. Jadi artinya kalau saya simpulkan, Karang Taruna Cilegon ini sudah berjalan dan mungkin akan ada langkah-langkah selanjutnya, program-program yang nanti akan berjalan kembali. Hanya saja menitip pesan untuk semua anggota Karang Taruna agar selalu bersinergis dan juga tidak ini artinya tidak lemot gitu ya. Artinya tetap sama-sama ketika ada undangan dari ketua Karang Taruna sendiri agar hadir, begitu ya Bung Haji Robert ya. Itu pesan-pesan dari Bung Haji Robert. Itu saja bincang-bincang saya dengan salah satu lembaga Karang Taruna yang mungkin dipercaya oleh pemerintah. Baik, sahabat Tugas TV dimanapun Anda berada, itu tadi bincang-bincang saya. Saksikan terus acara Lugas TV lainnya, baik tentang musik, tentang komunitas dan organisasi lainnya hanya di Lugas TV. Saya Wahyu Firmansyah undur diri, dan Bung Haji Robert, Bung Abdul Aziz dan dari provinsi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.